Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang dengan iman percaya kepada Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Indah bagi-Mu. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu, bahwa kami mengerti keadilan-Mu, kasih setia-Mu kepada setiap kami umat-Mu, sehingga kami berpegang teguh kepada kebenaran-kebenaran-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bilangan pasal 27 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selafehat bin Hefer bin Gilead bin Makhir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah
Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar, dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, "Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya, oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami." Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberi milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bapak Ibu, tujuan hukum dibuat adalah supaya menciptakan keteraturan di dalam masyarakat, juga keadilan. Dalam masalah hukum waris, Musa diperhadapkan pada kasus anak-anak perempuan Selafehat yang meminta hak waris karena Selafehat tidak memiliki anak laki-laki. Secara umum berlaku saat itu, ketika seorang ayah wafat, anak-anak laki-laki akan membagi-bagi harta milik ayahnya, dan yang sulung akan menerima 2 kali lipat. Anak-anak perempuan tidak mendapat warisan dari ayahnya. Mereka hanya akan menerima hadiah yang sangat banyak saat mereka menikah. Mungkin hal itu dipandang oleh anak-anak perempuan Selafehat belumlah adil. Itu sebabnya mereka menghadap Musa. Musa mendengar keluhan anak-anak perempuan Selafehat, membawa perkara itu kepada Tuhan. Maka Tuhan kemudian berfirman, menyatakan, bila suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka anak perempuannya boleh berbagi harta warisan. Jika keluarga itu tidak memiliki anak, maka harta warisan itu akan dimiliki oleh keluarga terdekat. Bapak Ibu, perikop ini menarik karena memperlihatkan beberapa hal yang membangun iman kita di dalam Tuhan. Yang pertama, perikop ini menunjukkan keadilan Tuhan yang dinyatakan. Bagi Allah, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Kasus ini membantu kita untuk berlaku adil kepada siapapun, laki-laki ataupun perempuan, memiliki hak yang sama di pemandangan mata Tuhan dalam masyarakat. Di dalam berkat perjanjian Tuhan, tidak ada seorang pun yang ditinggalkan. Seperti kelima perempuan ini, kita pun perlu memperjuangkan keadilan, baik untuk diri sendiri maupun untuk mereka yang berhak mendapat bagiannya. Yang kedua, Bapak Ibu, mengajar kepada kita, carilah Tuhan bila menghadapi permasalahan. Saat Musa mendengar keluhan anak-anak perempuan Selafehat, Musa membawa perkara ini ke hadapan Tuhan. Inilah ciri khas dari kepemimpinan Musa.
selalu membawa perkaranya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, selalu ada jalan keluar bagi setiap pergumulan permasalahan kita di hadapan Tuhan. Datang kepada hamba Tuhan, minta nasihat dan doa, karena hamba Tuhan itu akan membawa perkaranya di hadapan Tuhan. Dengarkan apa yang disampaikan Tuhan melalui hambanya, lalu turuti. Itu langkah-langkah iman menghadapi pergumulan kehidupan kita. Jangan berjalan sendiri, mencari jalan keluar ke sana kemari, tapi lupa membawa perkara kita ke hadapan Tuhan. Selain daripada itu, yang ketiga, perikop ini mengajar kepada kita bagaimana anak-anak perempuan Selofehad yakin bahwa Tuhan akan membawa mereka memasuki tanah perjanjian. Bagi mereka berpikir tidak masalah mereka perempuan yang kala itu dalam budaya Israel kuno adalah kelas 2. Mereka tidak protes dengan marah-marah, mereka menyampaikan dengan penuh kesopanan, kehormatan kepada hambanya Musa, supaya membawa perkaranya di hadapan Tuhan. Mereka melakukan ini karena mereka percaya walaupun mereka perempuan, yang pada pandangan masyarakat waktu itu adalah masyarakat kelas kedua, mereka yakin percaya mereka berhak masuk tanah perjanjian. Ini iman. Siapapun kita, apapun latar belakang kita di pemandangan mata Tuhan, kita punya pengharapan yang sama. Tanah perjanjian, hidup yang maksimal di dalam Kristus. Perjuangkan itu dalam langkah demi langkah dengan iman percayamu kepada Tuhan. Yakinlah dan percaya ada masa depan bagi setiap saudara di hadapan Tuhan. Dan itu tidak dipengaruhi oleh masa lalumu asal engkau beres di hadapan Tuhan. Kita melihat anak-anak perempuan Selofehad menyatakan, ayah kami mati di padang gurun oleh karena dosanya sendiri. Tapi kami seharusnya berhak menerima warisan tanah perjanjian itu. Sekali lagi, masa lalu kita tidak jadi masalah asal kita ke depan berjalan bersama dengan Tuhan. Miliki semangat kebangkitan. Kristus sudah mati, demikian hidup kita. Mati bersama dengan Kristus. Hidup dalam dosa dan keduniawian kita sudah selesai. Sekarang kita berjalan dalam semangat kebangkitan Kristus. Hidup baru di dalam Kristus. Dalam rancangan mulia yang penuh pengharapan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari yang baru hari ini. Rahmat-Mu selalu baru. Engkau memberi nafas hidup untuk kami hari ini berjalan bersama dengan Engkau menuju kemuliaan demi kemuliaan. Bahkan firman-Mu meneguhkan kami. Setiap kami berharga di pemandangan mata Tuhan. Siapapun kami, apapun latar belakang kami. Kami berharga di pemandangan mata-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami harus memperjuangkan masa depan kami. Karena masa depan sungguh ada di dalam Kristus. Kami mau mendengar suara-Mu. Kami mau mendengar arahan-Mu Tuhan. Melangkah bersama Tuhan. Hidup seturut dengan rencana-Mu. Maka kami melihat pengharapan yang indah. Tanah perjanjian adalah hidup kami maksimal di dalam Tuhan. Maksimal dalam iman percaya, maksimal dalam pribadi, lepas pribadi, maksimal dalam berkeluarga, maksimal dalam usaha pekerjaan kami, maksimal dalam ibadah kami, maksimal di dalam Kristus. Bimbinglah Allah Roh Kudus untuk kami hidup seturut kebenaran firman-Mu, bukan ego kami, bukan tujuan-tujuan yang duniawi lagi, tetapi tujuan-tujuan yang surgawi bersama dengan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami menyerahkan sepanjang hari ini hidup setiap umat-Mu
dalam pimpinan-Mu. Amin. Demikian Bapak Ibu doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.